Saudara-saudari terkasih, kita akan melanjutkan membahas bagaimana memahami dokumen gereja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kepada siapa dokumen tersebut ditujukan dan sejauh mana dokumen tersebut mengikat. Nah, kalau kita melihat naskah peraturan perundang-undangan yang diberikan untuk komunitas umat beriman, mengikat orang-orang yang menjadi tujuan pembuatannya. Misalnya, kanon-kanon yang terdapat dalam kitab hukum kanonik yang mengatur tentang hidup religius hanya mengikat bagi mereka yang menjadi anggota tarekat hidup bakti atau hidup religius tersebut. Sedangkan dokumen-dokumen administratif untuk komunitas, seperti halnya banyak teks peraturan perundang-undangan merupakan tindakan kuasa eksekutif dan diberikan kepada komunitas dan mengikat orang-orang yang kepadanya dokumen itu juga dibuat. Kalau kita melihat sebuah norma sebenarnya identik dengan hukum, meskipun norma-norma tersebut tunduk pada hukum. Artinya, norma tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Bila terjadi, maka norma tersebut tidak memiliki kekuatan apa-apa dalam penerapannya. Norma juga tidak dapat mencabut undang-undang atau kebiasaan yuridis yang sudah ada. Tahta Suci mengeluarkan secara umum dokumen yuridis yang mengikat umat Katolik yang mempunyai kewajiban kanonik untuk mentaati norma-norma. Namun kadang beberapa dokumen tidak memiliki daya ikat ketika menangani hal-hal yang bersifat yuridis. Dalam hal ini, melalui dokumen tersebut sebenarnya dikasteri ingin memberikan nasihat pastoral dan bukan hukum yang mengikat. Misalnya, dokumen-dokumen yang disebut pedoman atau tuntunan pastoral, dan juga rekomendasi hendaknya ditafsirkan begitu saja. Namun kadang terjadi dokumen berupa surat mungkin tidak jelas mengenai kekuatan yuridisnya. Namun secara umum hanya dokumen gereja yang dibuat secara umum yang mengikat dengan ketentuan bahwa dokumen tersebut diterbitkan oleh otoritas gerejawi yang kompeten dan memiliki kuasa legislatif atau eksekutif yang diperlukan. Mari kita ambil contoh dokumen-dokumen Konsili Vatikan kedua. Sejumlah dokumen dan sebagian dokumen berasal dari Konsili Vatikan kedua itu bersifat yuridis. Sebagian besar kemudian dimasukkan ke dalam kitab hukum kanonik dan juga di beberapa buku liturgi. Kalau kita melihat dokumen Konsili Vatikan kedua itu kan terdiri dari beberapa bentuk. Ada 4 konstitusi, yakni Lumen Gentium, Dei Verbum, Sacrosanctum Concilium, dan Gaudium et Spes. Lalu ada 9 dekret, yakni Ad Gentes tentang kegiatan misioner gereja, kemudian Presbyterorum Ordinis tentang pelayanan dan kehidupan para imam, lalu ada dekret tentang kerasulan awam atau Apostolicam Actuositatem, lalu ada dekret Optatam Totius mengenai pembinaan iman, dan dekret tentang pembaharuan dan penyesuaian hidup religius atau Perfecte Caritatis. Kemudian ada dekret Christus Dominus tentang tugas pastoral para uskup dalam gereja. Lalu ada dekret Unitatis Redintegratio tentang ekumenisme. Kemudian ada dekret tentang gereja-gereja Katolik Timur atau Orientalium Ecclesiarum. Dan yang terakhir dekret tentang upaya-upaya komunikasi sosial atau Intermirifica. Lalu ada 3 deklarasi atau pernyataan, yakni Gravissimus Educationis tentang pendidikan Kristen, lalu ada Nostra Aetate tentang hubungan gereja dan agama-agama bukan Kristen, dan yang terakhir Dignitatis Humanae tentang kebebasan beragama. Cukup sulit untuk menjelaskan dengan tepat mengapa suatu dokumen diberi kualifikasi tertentu dibandingkan dengan dokumen lainnya. Nampaknya konstitusi tersebut ditujukan kepada gereja universal,
Selain itu, konstitusi merupakan bentuk dokumen tertinggi. Karena bersifat universal, maka jelas ini mengikat semua umat beriman Kristiani. Sedangkan dekrit ditujukan lebih spesifik kepada suatu kategori umat beriman tertentu. Misalnya dekrit Christus Dominus ditujukan kepada para uskup. Dokumen Presbyterorum Ordinis ditujukan kepada para imam. Dan kemudian dokumen Perfecte Caritatis ditujukan kepada anggota Tarikat Hidup Bakti atau Serikat Hidup Kerasulan. Atau kepada suatu bentuk kerasulan yang khusus. Misalnya dekrit Intermerifica tentang komunikasi sosial. Sementara itu, deklarasi merupakan sebuah pernyataan kebijakan yang diberikan dalam terang pengajaran gereja biasa atau ordinary. Dan akhirnya surat apostolik pasca konsili yang ditujukan pada kelompok atau topik tertentu sebagai bentuk aplikasi hasil konsili. Namun dari perbedaan ini kita dapat menilai bobot konstitusi sebagai sesuatu yang otoritatif. Bapa Konsili menetapkan undang-undang dan instruksi dalam tata kelola, dalam gerak spiritual, budaya, dan moral, serta dalam organisasi. Jadi dokumen konsili harus dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan pasca konsili. Misalnya, surat apostolik motu proprio Ecclesiae Sanctae merupakan implementasi dari dekrit Christus Dominus, Presbyterorum Ordinis, Perfecte Caritatis, dan Ad Gentes. Contoh lainnya adalah konstitusi dogmatis tentang liturgi yang diimplementasikan dalam surat apostolik motu proprio yang berjudul Sacram Liturgiam. Akhirnya ada dokumen yang dikeluarkan oleh Kuria Roma. Jenis dokumen yang dikeluarkan oleh dikasteri, sekretariat, dan kantor-kantor Vatikan sangat beragam, seperti yang digunakan oleh Bapak Suci dalam pengajarannya. Di antaranya yang paling sering digunakan adalah dekrit, instruksi, deklarasi, surat edaran, tanggapan resmi, dan sebagainya. Untuk menentukan bobot legislatifnya, masing-masing dokumen harus dipelajari satu persatu. Pada tingkat otoritas gereja yang lain seperti konferensi para uskup dan juga masing-masing uskup di keuskupannya, juga terdapat banyak dokumen yang dikeluarkan dengan klasifikasi yang berbeda. Misalnya surat gembala, surat edaran, pedoman, dan lain sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih, bicara tentang dokumen gereja sangatlah kaya dan berlimpah, yang cara membaca dan mensikapinya tergantung dari sifatnya, otoritas yang mengeluarkan dokumen tersebut, kepada siapa dokumen tersebut ditujukan, dan akhirnya apakah dokumen itu memiliki daya ikat dalam penerapannya. Sampai di sini dulu pembahasan tentang tuntunan praktis memahami dokumen gereja. Semoga berguna. Terima kasih. Tuhan memberkati.